vlog ini adalah episode 2 dari 4 episode yang isinya ngebolang kami beberapa hari di Yalova. Halo semuanya, selamat datang lagi di vlog Turki by Vicky Turki. Gua dan Yamur datang ke Yalova untuk COD-an sepeda. Tapi kita di PHP-in sama si sellernya. Ya kita cari lagi seller lainnya. Sambil nyari seller lain, ternyata di dekat kita ini ada museum guys. Museum Kota Yalova dan Villa Berjalan. Untuk kalian yang suka tentang sejarah, kebudayaan Turki, atau sekedar mau tahu aja kayak apa sih museum di kota kecil di Turki, nah episode ini cocok untuk kalian. So, stay tune terus. Untuk masuk ke museum ini, itu nggak perlu beli tiket guys, alias gratis. Dia tutup cuma hari Senin, terus untuk jam operasionalnya dari jam 9 sampai 5 sore. Kalau di Turki, Yalova ini termasuk kota kecil guys. Untuk populasinya aja di tahun 2010, 203 ribuan. Terus data terakhir tahun 2024, mereka punya penduduk sekitar 307 ribuan. Nah, untuk komparasi kota Yalova ini kepadatannya antara kota Palangkaraya sama kota Kediri. Kalau kalian dari kota Palangkaraya atau kota Kediri, absen dulu guys ya di kolom komentar. Untuk luasannya, Yalova ini luasannya sekitar 798 km persegi. Sebagai perbandingan, kurang lebih sebesar kota Samarinda dengan luasan 719 km persegi. Untuk warga Samarinda, jangan lupa absen di kolom komentar ya. Kalian yang seneng basket, ternyata ada orang Yalova loh yang pernah main di NBA. Namanya Mehmet Okur. Tahun 2002 sampai 2004, beliau pernah main di Detroit Pistons. Tahun 2004 sampai 2011 di Utah Jazz. 2011 sampai 2012 New Jersey Nets. Terus sebagai pelatih di Phoenix Suns. Itu dari tahun 2016 sampai 2017 sebagai player development coach. By the way, di episode keempat kita akan kulineran makanan Dagestan Rusia. Yang ownernya itu langsung keturunan orang sana. Tapi, wait, ngapain orang Dagestan Rusia ada di Yalova, Turki? Yap, Göçlerle büyüyen Yalova, yang artinya Yalova, kota yang bertumbuh seiring migrasi. Yalova ini udah jadi rumah beragam suku bangsa sepanjang sejarah. Ada bangsa Bitinia, Trakia, bangsa Highlands atau cikal bakal masyarakat Yunani kuno, bangsa Romawi, bangsa Slavia, orang-orang Bulgaria, dan orang-orang Armenia.
di abad ke-19, Yalova kedatangan imigran baru. Mayoritas dari mereka itu adalah orang-orang bangsa Kaukasia Utara, yaitu pengungsi perang Kaukasia dan serangan militer Kekaisaran Rusia. Nah, keturunan mereka masih ada di Yalova sampai sekarang. Dan itulah kenapa banyak orang-orang keturunan Dagestan di Yalova. Tapi ada satu hal di museum ini yang buat gue salut banget sama mereka, yaitu ketika Perang Dunia Kedua. Nah, walaupun mereka bukan satu suku, bukan satu ras juga, tapi mereka bisa loh untuk bersatu ngelawan penjajah yang datang ke Yalova. Dan ini nama-nama veteran yang dapat medali perang untuk perang kemerdekaan karena keberanian mereka ngelawan penjajah. Tapi ada hal yang unik untuk penulisan nama mereka. Penulisan nama mereka ini diawalin asal kampung si veteran tersebut. Nah, yang kalian lihat warna hijau ini adalah nama-nama kampung di Yalova asal si veteran tersebut. Dan yang warna kuning itu baru nama-nama si veterannya. Sekarang kita udah sampai di pintu gerbang area Yurian Kosh, atau bahasa Indonesia itu Villa Berjalan. Yes, ini villa legenda yang sengaja dipindahin demi satu pohon, guys. Nah, untuk area villa ada akses tapi cuma bisa naik sepeda atau jalan kaki. Kita lihat maps, kurang lebih dari gerbang ini masih 3-4 menitan. Kita gaskan. Ini sumur hidup, gue baru lihat portal model begini nih, guys. Nah, ternyata ini portal untuk penyeberangan para pejalan kaki. Ketika ada portal ini, para sepeda ini harus turun. Dia harus nuntun sepedanya untuk ngelewatin portal ini. Ini mobil jalan-jalan. Nah, untuk masuk ke kawasan Yurian Kosh atau Villa Berjalan ini, dia buka dari jam 9.30 sampai 16.50. Buka setiap hari kecuali hari Senin. Nah, untuk masuk ke kawasan Yurian Kosh atau Villa Berjalan ini, itu nggak perlu beli tiket sama sekali, alias gratis. Tapi kalau misalnya mau masuk ke dalam villanya, kita perlu ambil tiket di dalam kafetaria yang ini. Villa Berjalan ini udah jadi cerita legenda nasional di Turki. Tapi walaupun ini namanya Villa Berjalan, tapi ini bukan cerita mistis, guys. Jadi di tahun 1929, Ataturk atau Bapak Pencetus Republik Turki ini, dia lagi OTW naik kapal dari Istanbul ke Bursa. Nah, pas lagi lewat perairan Yalova, dia ngelihat pohon rindang yang gede banget. Auto tertarik, dia terus minta kapalnya untuk berhenti ke darat. Nah, terus dia duduk di bawah pohon itu, katanya. Saking sukanya sama tempat itu, sampai-sampai dia merintahin untuk dibangunin villa kecil di situ. Long story short, di 1930, Ataturk balik lagi ke rumah itu. Nah, pas dia di sana, dia lihat ada tukang kebun lagi siap-siap untuk motong cabang pohon.
karena si cabangnya itu udah hampir nempel ke atap dan dinding si villanya. Tapi Ataturk langsung kasih perintah yang ini legendaris sampai sekarang, yaitu Dal kesilmeyecek, koş kaydırılacak. Artinya apa? Dahan tidak akan dipotong, villa yang akan dipindahkan. Terkesan di luar Nurul memang, tapi ini true story guys. Tim insinyur dan arsitek dari Istanbul datang khusus untuk kerjain proyek ini. Mereka mulai dengan ngegali area sekitar villa sampai ke fondasinya. Terus mereka lanjut masang rel tram di bawahnya. Dengan cara itu, mereka lanjut mindahin villa itu senti demi sentinya. Villa ini digeser sejauh 4,8 meter ke arah timur. Nah, alhasil, villa dan pohonnya sama-sama aman. Sejak saat itu, orang-orang nyebut villa ini sebagai Yürüyen Koşk atau villa berjalan. Fun fact, Ataturk juga sering nerima tamu-tamu penting di sini. Tamu dari dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan beberapa keputusan penting dalam sejarah politik dan sosial Turki juga dibuat di villa ini. Intensnya, beliau bolak-balik ke sana antara 1930 sampai 1937. Nah, terus di tahun 1980 dinyatakan sebagai cagar budaya dan alam yang dilindungi. Si pohon yang jadi dalang di balik ini semua, di tahun 2015 si pohon ini dicek dan hasilnya pohon ini ternyata udah berumur 390 tahun dan masih sehat sampai sekarang. Villa ini juga jadi salah satu lokasi ikonik di Yalova, seperti daerah pemukiman terapi pemandian air panas peninggalan peradaban Romawi yang umur pemukimannya lebih dari 2000 tahun. Nah, di episode 3, insya Allah kita akan mampir ke pemukiman bangsa Romawi ini, di mana mereka nemuin efek relaksasi dan penyembuhan dari air panas di Yalova, dan akhirnya mereka ngebangun pemukiman di sini. Ini air putih Syifa. Air putih sehat. Sehat. Air Yes. putih sehat. Nah, teman-teman semua, terima kasih udah ngikutin kegiatan kita di episode 2, edisi Kota Yalova. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di vlog-vlog lainnya. Bye-bye.